Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Rizal Hasan. Di sini saya akan memoderatori dari Ibu DRA Haja Khotimah Suryani MAG pada materi akademik dan sistem pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah pada yang terhormat Ibu Rektor Unisda, Bu Indonesia, yang kami hormati segenap panitia PKMB, yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, yang saya banggakan calon mahasiswa baru tahun 2020-2021. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lewat virtual dalam keadaan sehat walafiat, ya. Walaupun lewat virtual, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan dari semua penyakit, apalagi dari virus corona. Adik-adik calon mahasiswa baru yang saya banggakan, selamat datang kami sampaikan di Unisda Lamongan. Anda semua sekarang mau memasuki dunia perkuliahan, dan sekarang Anda memasuki Universitas Islam Darul Ulum, otomatis Anda semua adalah merupakan keluarga kami di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, dengan tujuan untuk belajar dan untuk mencari ilmu. Dari masyarakat sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan, di dunia perkuliahan itu beda dengan di dunia di SMA atau SMP. Oleh karena itu nanti Anda semua harus mengetahui tata cara dan bagaimanakah sistem akademik dan sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Sistem pembelajaran di perguruan tinggi itu lebih mandiri dibanding dengan di SMA. Jadi Anda semuanya harus mengetahui itu. Kalau di SMA masih cenderung dituntun, dibimbing ya oleh guru-guru, tapi kalau di perguruan tinggi itu disuruh lebih mandiri. Jadi kalau Anda semua nggak kenceng ya kemauannya untuk menjadi orang yang berhasil, maka tidak bisa keluar. Jadi ibaratnya kalau mau masuk di rumah gampang masuknya, tapi keluarnya sulit. Kenapa? Karena tidak mengakui aturan-aturan berlaku. Terus di dalam rumah. Oleh karena itu, kami sedikit mengatakan bagaimana sistem pembelajaran di perguruan tinggi dan sistem akademik. Para mahasiswa, calon mahasiswa semua yang saya banggakan. Di sini ada slide ya. Yang pertama ada beberapa istilah dalam akademik. Lanjut Bu. Ada istilah-istilah dalam akademik. Nah, nanti di dalam perkuliahan nanti kalau Anda sudah masuk, walaupun nanti perkuliahannya itu masih daring ya. Jadi karena kita sekarang bertemu dalam keadaan pandemi, sehingga Universitas Islam Darul Ulum pada semester ganjil ini perkuliahan dilaksanakan dengan sistem daring, dengan model daring. Akan tetapi aturan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ada beberapa istilah-istilah dalam perkuliahan, yaitu ada semester. Apa semester itu? Kalau semester, insya Allah Anda sudah tahu semuanya. Karena di SMA juga ada semester. Jadi kalau di SMA itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada semester 1, semester 2, semester
1 dan 2, kelas 1, semester 1 dan 2 gitu ya. Kalau di perguruan tinggi tidak ada kelas tapi semester aja. Semester berapa? Semester 1, semester 2, sampai semester 7, semester 8. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan dalam satu jenjang pendidikan, dan lamanya itu 16 minggu kerja. Itu satu semester. Jadi lamanya itu 16 minggu kerja. Nah, ada lagi SKS. SKS ada dua, ada sistem credit semester, ada satuan credit semester. Kalau sistem credit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggara program fakultas dalam satu semester dinyatakan dalam kredit. Jadi Anda masuk dalam perkuliahan itu model sistemnya itu adalah SKS. Jadi, kemudian kalau satuan kredit semester adalah suatu satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif untuk suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan dosen. Jadi nanti Anda mengambil mata kuliah itu berapa SKS, satu mata kuliah bisa nilainya 2 SKS, bisa 3 SKS. Dan Anda bisa mengambil berapa SKS-nya menurut IP Anda. Jadi nanti ini baru istilah-istilah. Ada UTS. Nah, UTS ini ujian tengah semester. Saya yakin Anda sudah tahu semuanya karena di SMA juga dulu istilahnya juga UTS. Tapi sekarang ganti PTS. Penilaian tengah semester. Tapi di perguruan tinggi tetap UTS. Ada UAS, ujian akhir semester. Ada kartu rencana studi, KRS. Nah, KRS adalah kartu yang memuat mata kuliah yang diprogram pada satu semester. Jadi kalau Anda mau memasuki semester, masuk dalam suatu semester, maka Anda harus merancang rencana Anda mengambil mata kuliah apa saja lah. Itu ada nanti ada kartunya. Ada kartunya. Sekarang sudah semuanya digital, jadi di Indonesia ada siakat, nanti sampai mengisi siakat. Jadi KRS-nya di dalam siakat itu nanti sampai mengisi. Jadi semuanya adalah online. Itu KRS. Jadi kalau nggak ngisi KRS ya nggak bisa masuk dalam satu kelas. Karena dari KRS itu terus Anda bisa masuk dalam satu kelas. Karena sistemnya online, jadi kalau Anda sudah memprogram mata kuliah, maka Anda sudah masuk dalam satu kelasnya dosen siapa gitu. Kemudian ada KHS. KHS itu kartu hasil studi. Kartu hasil studi itu adalah kartu yang memuat nilai hasil ujian akhir semester setiap mata kuliah yang diprogram pada satu semester. Jadi kalau Anda semester 1 sama Mama ya, mau masuk semester 1, Anda harus mengisi KRS dulu. Jadi selama semester 1 itu rencana mata kuliah apa yang Anda programkan. Kemudian kalau sudah nanti satu semester nanti sampai mendapatkan KHS. KHS itu adalah nilai hasilnya. Jadi dari mata kuliah yang sudah Anda rencanakan, yang sudah Anda lewati dan sudah diadakan perkuliahan, nanti nilainya di KHS itu di akhir semester. Jadi KHS-nya nanti ada di siakat juga ada, dan bisa di print. Kemudian ada IP, indeks prestasi. Indeks prestasi adalah merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa
dalam satu semester yang telah ditempuh. Jadi di KHS itu nanti di bawahnya ada IP, indeks prestasinya berapa. Jadi semester 1 sampai IP-nya berapa, semester 2 IP-nya berapa, semester 3 IP-nya berapa. Gitu. Jadi, kemudian ada IPK, indeks prestasi kumulatif. Indeks prestasi kumulatif merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh. Jadi IPK itu nanti kalau sudah terakhir sampai semester terakhir sampean, Anda nanti sampai semester berapa Anda tahu, ya. Itu tergantung Anda, kesungguhan Anda dalam niat untuk mencari ilmu. Makanya di perguruan tinggi itu sistemnya sistem credit semester. Jadi terserah mahasiswa itu giat apa enggak, kalau enggak giat terus longgar main-main aja, akhirnya dia akan mengambil mata kuliah yang tidak bisa banyak karena IP-nya rendah, gitu kan? Karena IP-nya rendah, sehingga nanti sampai beberapa semester baru selesai. Maksimal ada, kalau lebih maksimal maka jadi tidak bisa lanjut motor. Kemudian fakultas itu ya seperti sekarang sampai masuk fakultas apa, masuk fakultas pertanian atau masuk fakultas ekonomi atau fakultas apa agama Islam dan lain sebagainya. Kemudian jurusan program studi fakultas mama fakultas ekonomi, jurusan manajemen atau jurusan akuntansi. Kalau fakultas agama Islam ada PGMI, ada PAI, ada ekonomi syariah dan lain sebagainya. Mbak Caca, calon mahasiswa semua yang saya tambahkan. Lanjut Bu. Next. Nah, untuk memberi kemungkinan agar sistem evaluasi dan kemajuan belajar mahasiswa dapat pelaksanaan pendidikan pada Universitas Islam Darul Ulum merupakan menerapkan sistem kredit semester. Tadi sudah disampaikan bahwa di Universitas Islam Darul Ulum itu menerapkan sistem kredit semester. Nah, yang SKS yang atas tadi kan SKS-nya ada dua tadi, sistem kredit semester dan satuan kredit semester. Nah, tujuan apa? Tujuannya apa? Penerapannya itu tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat memprogram mata kuliah yang sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya, sehingga mahasiswa yang cerdas dan giat dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jadi kalau di SMA itu kan sudah dipatok 3 tahun, kan? Sampai kalau di Indonesia belum bisa. Kalau di SMA sampai hanya menempuh 1 tahun belum, karena tidak menerapkan sistem SKS. Karena di perguruan tinggi sudah menerapkan sistem SKS. Jadi dengan sistem SKS itu mahasiswa bisa mengambil mata kuliah sesuai dengan IP-nya. Kalau IP-nya besar, maka dia bisa mengambil mata kuliah yang lebih besar sehingga cepat selesai. Tapi kalau IP-nya kecil, 2 atau 1, kayak mari-mari, kan nggak selesai karena satu capaian pembelajaran itu minimal itu 144 SKS 7 tahun, minimal 7 tahun di sarjana, maksimalnya sampai 14 SKS, 14 semester, 8 semester 14. Kemudian ini adalah untuk memberikan
kesempatan mahasiswa untuk lebih cakap ya, kan? Jadi bagi yang cepat itu yang semangat jadi akan selesai. Bagi yang tidak semangat ya kamar mandi. Jadi terserah Anda, maka Anda kalau di perguruan tinggi dituntut untuk mandiri, dituntut untuk belajar dengan mandiri, karena dosen itu hanya membimbing saja. Nanti ada dosen wali sebagai pengarah Anda seharusnya memilih yang ini, gitu kan. Untuk selanjutnya Anda sendiri yang harus semangat. Kalau nggak semangat ya nggak pernah masuk dan lain sebagainya, ya nggak selesai. Nggak akan lulus karena nanti ada aturan. Kalau masuk sekian persen maka bisa nanti ada. Nah, sistem SKS tadi untuk memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik. Kemudian SKS tadi juga tujuannya untuk memungkinkan pengalihan kredit antar jurusan dan antar fakultas di lingkungan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan dan perpindahan mahasiswa antar universitas. Nah, itu diantara tujuannya, manfaatnya sistem SKS. Contohnya seperti ini. Anda seumpama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ingin pindah ke Fakultas Agama Islam, sama-sama pendidikannya, tapi yang satu di pendidikan ada KIP, yang satu di PAI. Kalau saya mau pindah, otomatis nanti tidak semua mata kuliah yang ada di KIP itu habis, mengulang dari awal, tidak. Tapi Anda akan hitung, dikonversi, mana mata kuliah yang sesuai di PAI. Konversi dari berapa persen yang sesuai, yang tidak sesuai dibuang, yang sesuai nanti lanjut, tinggal nambah yang kekhususan aja. Itu diantara manfaatnya sistem deteksi. Begitu juga ke perguruan tinggi yang lain juga seperti itu, ada konversi, konversi mata kuliah, konversi nilai SKS. Selanjutnya nilai beban kredit. Beban studi mahasiswa dan penyelenggaraan perkuliahan dinyatakan dalam satuan kredit semester atau SKS. Yang tadi yang saya sampaikan tadi, jadi sampai mengambil mata kuliah, maka dinyatakan dengan perkuliahan tersebut dinyatakan dengan sistem kredit, satuan kredit semester. Jadi satuan waktu dalam satu SKS adalah 50 menit tatap muka dalam 1 minggu. Jadi ketika sampean diajar oleh dosen, sama mata kuliah itu 2 SKS, maka berarti 100 menit ketika pembelajaran tatap muka. Satu SKS-nya 50 menit seminggunya. Nah, beban studi mahasiswa dan penyelenggara perguruan pendidikan berdasarkan kegiatan per minggu sebagai berikut. Nah, bagi mahasiswa, kegiatan tatap muka terjadwal dengan pengajar dalam bentuk kuliah selama 50 menit. Jadi, setiap minggu itu mahasiswa terjadwal per SKS, per setiap kuliah, bentuk kuliahnya 50 menit tatap muka. Kemudian kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi berbentuk pekerja rumah atau penyelesaian soal-soal, itu hitungannya 60 menit. Kemudian kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan atau tujuan lain untuk satu tugas akademik, itu selama 60 menit. Jadi totalnya adalah 170 menit. 170 menit. Jadi satu SKS, memang SNDP-nya seperti itu juga. Satu SKS itu berarti 170 menit kegiatan belajar per minggu, per semester. Jadi
tatap muka 50 menit, kemudian tutorial kegiatan terstruktur 60 menit, kemudian kegiatan mandiri 60 menit, total 170. Kemudian selanjutnya beban studi mahasiswa. Beban studi dalam satu semester adalah jumlah kredit yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa dalam semester yang bersangkutan. Beban studi dalam satu semester adalah jumlah yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa dalam semester yang bersangkutan. Besar beban studi untuk mahasiswa baru yang belum pernah memprogram atau menempuh mata kuliah ditentukan secara paket. Nah, contohnya ya, Anda kan belum pernah kuliah. Anda masuk Unisda, itu kan dari SMA masuk Unisda. Jadi kalau Anda masuk Unisda sudah pernah kuliah pindahan, nah beda lagi. Dan transfer, beda lagi. Anda masih belum pernah memprogram atau menempuh mata kuliah sama sekali, masih baru. Nah, nanti kalau masuk perkuliahan semester awal, itu nanti mata kuliah ditentukan secara paket. Jadi yang ditentukan secara paket itu semester 1 ya, dan semester 2. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemukan 20 SKS. Itu. Jadi karena masih baru, maka tidak dibebani yang banyak, maksimal 20 SKS. Itu memang aturan dari calonnya seperti itu, dari permennya seperti itu. Kemudian besar beban studi untuk mahasiswa baru yang pindahan atau transfer atau alijidah diatur tersendiri, karena nanti ada konversi mata kuliah. Jadi tidak bisa nanti mahasiswa ini masuk transfer masuk semester ini, tidak bisa, karena nanti tergantung mata kuliah yang cocok dengan prodi itu apa, berapa persen dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa kita tentukan ini transfer dan transfer langsung saya minta transfer semester akhir, tidak bisa. Sampai pindah ke dari Indonesia pindah kemana, terus sampai minta ke perguruan tinggi tersebut, pindahan tersebut, tempat pindah sampean tersebut, saya minta semester 8, nanti langsung saya selesai, tidak bisa. Sampai ini baru sudah semester 7, tapi mata kuliah di sana banyak yang bilang nggak sesuai, otomatis nggak bisa. Ini banyak yang tidak sesuai mata kuliahnya, Mbak atau Mas, maka sampai tidak bisa masuk ke semester 8, sampai hanya bisa masuk ke semester 5 atau semester 4, seperti itu, bisa saja. Sesuai dengan kesesuaiannya mata kuliah tempat pindahannya. Lanjut. Kemudian besar beban studi yang diambil mahasiswa untuk tiap semester ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya dengan perhitungan Snakel. Apabila IP mahasiswa tersebut 3 ke atas, maka beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya adalah 24 SKS maksimal. Tidak boleh ambil 25 atau 26 atau 27, tidak boleh. Maksimal 24. Ya, maksimal 24. Kalau sampean terus ambil sendiri, siapannya diisi sama 28, nanti dengan sendirinya akan dipangkas hanya 24 yang masuk. Jadi apabila IP-nya Anda itu 3 ke atas, maka maksimal bisa ngambil 24 SKS. Bila besarnya IP-nya, indeks prestasi Anda itu 2,50 sampai 2,99, maka Anda
bisa mengambil mata kuliah maksimal 21 SKS. Itu harus diperhatikan ya. Kemudian bila IP Anda itu 2 sampai 2,49, maka beban studi Anda maksimal yang harus bisa diambil 18 SKS. Bila IP Anda itu 1,50 sampai 1,99, maka maksimal yang boleh diambil 15 SKS. Bila IP Anda itu 1,49, nah ini, maka maksimal yang diambil adalah 12 SKS. Nah, kalau sering tidak mematuhi aturan-aturan yang ada dan IP-nya selalu turun, maka bisa diperhitungkan saya selesai kuliah itu berapa tahun, itu bisa dihitung. Karena kumulatif SKS yang harus ditempuh dalam satu prodi itu sudah ada. Jadi di atas 140, di atas 140. Ada yang 150, ada yang 145, ada yang 149, tidak sama. Jadi nanti Anda mengetahui di prodinya masing-masing. Jadi sampean bisa ngitung. Terus semester 1 dan 2 mesti 20 SKS. Untuk selanjutnya terserah Anda, IP Anda itu berapa. Kalau IP Anda itu 3 ke atas terus, nanti sampean bisa ngambil 24 terus. Jadi cepat selesai. Itu terserah Anda. Makanya di perguruan itu terserah mahasiswanya. Kalau cepat sukses ya harus semangat. Tidak seperti terus di SMA kalau nilainya nggak memenuhi, nggak naik, itu nggak ada. Kalau di perguruan ini nggak ada seperti itu. Cuma selesainya lama gitu aja dari mahasiswa abadi. Nanti kalau sudah mentok akhirnya terus DO, sudah capek-capek kuliah lama nggak bisa selesai terus DO. Itu ya, mohon diperhatikan betul. Jadi sebelum masuk harus semangat dan tetap untuk niat mencari ilmu dengan betul-betul kuat. Apabila mahasiswa menulis syarat mengambil jumlah SKS lebih dari yang ditentukan program studi, maka mahasiswa dapat memprogram mata kuliah atau program kuliah angkatan di bawah atau di atasnya. Bila ya mahasiswa memprogram mata kuliah kok banyak terus, itu tidak harus selalu sama sampean sekarang masuk semester 1 dengan teman-teman satu kelas gitu kan. Semester 2 juga satu kelas kan, masih paket. Kalau semester 3 itu sudah sistem SKS. Nah, teman-teman sampean tidak harus satu kelas juga. Kalau sampean mata kuliahnya bisa 24 terus, bisa tidak satu kelas terus. Karena mungkin teman Anda itu tidak bisa 24. Sehingga sampean harus mencari tambahan dengan kakak kelas gitu kan. Sehingga beda kelas. Jadi mata kuliah ini saya dengan semester atasnya, mata kuliah ini dengan teman yang satu kelas sekarang. Jadi mandiri sekali kalau kita lanjut. Kemudian pelaksanaan pengajaran mengacu pada silabus. Ya. Jadi nanti ada SAP yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah, kemudian nanti disampaikan ke mahasiswa disosialisasikan. Nanti disampaikan pada perkuliahan pertama. Kemudian pelaksanaan pengajaran difokuskan pada peningkatan upaya kemampuan mahasiswa dalam mencari dan memperoleh, mengolah dan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan kepribadian. Pelaksanaan pengajaran dilakukan dalam bentuk perkuliahan, ceramah, seminar, diskusi, praktikum, pekerjaan, tugas mandiri maupun kelompok untuk melakukan praktek kerja. Jadi macam-macam modelnya. Ya, ada ceramah, ada seminar, ada diskusi yang banyak tuh paling diskusi. Ada praktikum sesuai dengan mata kuliahnya apa gitu kan. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dan batas waktu. Evaluasi keberhasilan mahasiswa adalah tanggung jawab dosen pengampu. Pelaksanaan evaluasi berhasil studi dikoordinasikan oleh pihak universitas
fakultas, dan jurusan. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa bertujuan menilai pemahaman dan penguasaan mahasiswa atas bahan-bahan hasil yang disajikan. Satu mata kuliah dapat diujikan apabila telah memenuhi tatap muka yang telah ditentukan universitas. Nah, lanjut. Nah, evaluasi keberhasilan mahasiswa itu terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, ujian lain-lainnya yang disesuaikan oleh dosen pengampunya masing-masing. Nah, evaluasi dilaksanakan dengan ujian tulis atau kombinasi. Jadi ada ujian lisan, ada ujian praktik, ada pemberian tugas. Nah, itu nanti akan menentukan Anda, keberhasilan Anda. Jadi harus Anda lalui semuanya. Kemudian setiap mahasiswa akan mengikuti ujian, tapi dengan harus ada beberapa syarat. Yang pertama, mahasiswa tersebut harus secara resmi sebagai mahasiswa untuk semester yang sedang berjalan. Jadi harus ada registrasi, harus ada daftar ujian dan lain sebagainya. Kemudian melunasi persyaratan administrasi dan keuangan yang ditentukan. Itu kalau mau ujian. Kemudian mahasiswa tersebut telah minimal 75% dari jumlah perkuliahan. Kalau nggak pernah masuk, ya nggak bisa ikut ujian. Nah, alamat itu tidak bisa cepat selesai kuliahnya, sehingga nanti kuliah tersebut nggak lulus. Jadi minimal 75% masuk perkuliahan. Ujian susulan dapat dilaksanakan bagi mahasiswa yang berhalangan dengan ada bukti. Kemudian selanjutnya nilai akhir ditentukan oleh dosen pengampu dengan pertimbangan tadi, ada presentasi kehadiran, ada tugas, ada UTS dan UAS. Kemudian dari beberapa poin tersebut disesuaikan dengan dikalkulasi dan diambil rata-rata. Makanya semuanya harus dilalui. Kemudian tidak bisa mengikuti UTS saja atau UAS saja. Harus ada kehadiran dan harus ada tugas. Karena masing-masing poin itu nanti ada nilainya dan kemudian diambil nilai rata-rata. Mahasiswa diberi hak untuk memperbaiki nilai mata kuliah tertentu yang dianggap perlu untuk diperbaiki dengan persetujuan dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan. Jadi nanti ada perbaikan nilai kalau ada persetujuan dari dosen. Kemudian nilai akhir berupa nilai angka. Jadi nilai angka itu ya nanti bisa dilihat dalam buku panduan akademik. Lanjut, Pak. Kemudian selesai, alhamdulillah. Semoga Anda semuanya bisa melalui dengan baik dalam perkuliahan di Unisa nanti dan sukses cepat selesai dan menjadi orang-orang yang berguna bagi Unisa dan bangsa. Kami akhiri, Allahumma fi bila aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Hajah Khotimah Suryani MAG yang telah menyampaikan materi tentang akademik dan sistem pembelajaran.